Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, dimanapun apapun kondisi kita, biarlah hati kita tetap bersuka cita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan siap puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu janji Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Ucap syukur Tuhan, kami percayakan janji Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara-saudara, meskipun ada di rumah, tapi biarlah setiap hati kita, mulut kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Aku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Tuhan. Kami percaya akan setiap penyertaan Kau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan setiap musuh kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, percaya terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu. Sebentar dengan hormat Saudara Johan mau berdoa untuk mulai ibadah kita pada kesempatan kali ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menemukan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, berkati ibadah online kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita ada dimanapun kita berada, tapi biarlah kita tetap bersuka cita, dan kita mau meninggikan nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan. Kita mengucap syukur, kita muji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata setiap kita, tapi Tuhan sediakan, Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa bertepuk tangan, meskipun ada di rumah, dimanapun kita berada, kita muji nama Tuhan. Dalam hati semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dustakan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dustakan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Kita syukur punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Kalau kita mau merasakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kuasamu tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita ucap syukur punya Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap momen kehidupan kita. Mungkin dunia mengalami hal-hal yang membuat kita khawatir, tapi dari lagu, dari firman Tuhan, kita tahu Tuhan kita Tuhan yang sanggup, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita harus percaya dan mengimani terus dalam kehidupan ini. Jadikan kami bejana-bejana Tuhan yang siap menerima benih-benih firman Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Di jiwaku bersamamu Tuhan, jadikan
hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami pada hari ini ya Bapa dapat memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar dengan hormat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap hati kita, telinga kita dipersiapkan. Ntar hambanya akan tampil depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih, baik ada yang ada di ruangan ini maupun beribadah di rumah masing-masing secara online. Kiranya Tuhan menunjukkan kepada kita kasih setianya dan kita tetap berbahagia di dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini marilah kita siapkan hati kita untuk diisi kembali oleh sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ingin bersama saudara melihat satu tema tentang Tuhan Yesus kita sebagai pintu keselamatan. Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan. Saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara, dikatakan oleh Tuhan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10, mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-21, maka di situ kita menemukan ada 3 macam pintu yang berlain-lainan dan mempunyai maksud tertentu. Pertama, di dalam ayat pertama dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi pintu yang pertama yang dimaksudkan yaitu pintu masuk ke kandang domba. Ini mempunyai makna bahwa kandang domba yang dimaksud adalah masalah keyahudian. Masuk ke dalam agamanya Musa. Menjadi bagian dari kelompok orang-orang Yahudi. Keturunan dari Bapak Abraham, saudara-saudara. Itu sebabnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah termasuk orang yang menjadi keturunan dari Bapak Abraham dan masuk dalam golongan kelompok keturunan Ishak, maka dia masuk dalam keyahudian dengan dia membaptiskan diri.
dengan pertolongan dari Yohanes Pembaptis sebagai penunggu pintu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus dibaptiskan dan ditanya bahwa mengapa dia dibaptis, dia bilang, aku menggenapi semua kebenaran. Dan Yohanes pasal 4 mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari orang-orang Yahudi. Jadi pintu yang pertama adalah pintu keyahudian. Itu sebabnya orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi, kalau mau masuk ke dalam kelompok ini, mereka harus masuk di dalam baptisan ini. Dan dinamakan orang proselit, atau orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam kelompok orang-orang yang menganut faham yang diajarkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Jadi ini pintu pertama. Pintu kedua yaitu disebut pintu ke domba-domba itu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi pintu yang dimaksud kedua ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia datang menggantikan pintu yang pertama. Dia katakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi berarti sudah ada di lingkungan kandang, tetapi untuk masuk kepada domba atau bersatu dengan domba-domba itu, Tuhan bilang, akulah pintunya. Artinya melalui dia. Jadi pintu kedua adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan istilah yang dipakai, akulah. Ini menunjukkan bahwa ego eimi atau aku di dalam perjanjian lama diakui oleh Yesus sebagai dirinya sendiri. Dengan lain perkataan, dia mengakui bahwa Allah yang dikenal dalam perjanjian lama itu adalah dirinya yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya selama dia berada di dalam dunia ini, dia selalu mengatakan sebelum menyembuhkan orang, dosamu diampuni. Dan orang-orang Yahudi tidak menerima itu. Dan mengatakan, siapa dia yang bisa mengampuni dosa? Dia menghujat Allah karena Allah sendiri yang bisa mengampuni. Tapi Yesus tetap, dia dalam setiap kali dia melakukan sesuatu, dia selalu mengatakan dosamu diampuni. Pada perempuan di dalam Yohanes 8 yang kedapatan berzina, dia juga mengatakan dosamu diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi dengan lain perkataan, untuk masuk dalam kelompok umat Tuhan, domba-domba Tuhan, itu harus melalui dia. Setelah dia datang ke dalam dunia ini, makanya dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Dia terus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain yang sudah diberikan, yaitu nama Yesus Kristus, yang melaluinya manusia akan selamat. Jadi pintu kedua adalah Kristus sendiri. Pintu pertama tadi pintu keyahudian. Yang ketiga itu adalah pintu keselamatan, yang menjadi ayat pokok kita dalam ayat 9. Tuhan mengatakan, aku pintu. Langsung dia katakan, akulah pintu. Pintu apa? Yaitu pintu keselamatan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu keselamatan, manusia mendapatkan kesempatan untuk selamat
dengan semua akibat-akibatnya. Saudara-saudara, kalau Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 ini kita tidak mengerti melalui keterangan tentang 3 pintu yang berlain-lainan ini, dan pintu kedua, pintu ketiga ini itu ada kaitan. Karena pintu kedua adalah Yesus sendiri yang menjadikan dirinya pintu keselamatan. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita akan mendapat keselamatan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah, saudara-saudaraku, apakah akibat dari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu ke domba-domba? Seperti Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sekarang di dalam Kristus kita ini menjadi umat. Menjadi umat Allah yang mempunyai kerajaan, imamat yang rajani. Bangsa milik Allah sendiri. Saudara-saudara. Dan melalui Yesus Kristus kita ada di dalam daerah keselamatan. Apa yang kita bisa dapat? Melalui ayat 9 ini kita melihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu. Dia mengatakan, akulah pintu. Jadi tidak ada pintu lain. Kalau dia bilang akulah pintu, maka Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Saudara-saudara, dia tidak mengatakan akulah salah satu dari pintu atau salah satu dari 2 pintu. Pintu menuju ke Yahudian atau pintu kepada keselamatan. Tapi dengan lain perkataan, dia menggantikan apa yang lama, perjanjian yang lama dengan perjanjian baru. Dengan mengatakan dia adalah satu-satunya. Berarti bukan dia menggeser hukum Taurat, tetapi dia mempunyai hukum yang baru. Yaitu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hukum kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu sebetulnya adalah hukum lama yang juga adalah baru, tetapi diringkas oleh keyahudian yang dipimpin oleh orang-orang seperti orang Farisi, Saduki dan lain sebagainya. Apa yang sudah tepat itu menjadi sungguh-sungguh menekan. Dari 10 hukum menjadi 613 syariat-syariat dengan segala macam tetek bengeknya, saudara-saudara. Sehingga ini memberatkan. Seolah-olah orang-orang itu dicuri dan dirampok dari semua kemerdekaan, dari semua kebebasan. Tetapi di dalam Kristus Tuhan mengatakan, akulah pintu. Artinya dia datang untuk mengembalikan kembali apa yang Tuhan mau. Kita mengasihi Tuhan dengan seluruh jiwa raga kita dan mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kepada umat manusia. Jadi dengan mengatakan akulah pintu, dia menyatakan dialah satu-satunya jalan. Memang ada banyak jalan ke Roma, tetapi jalan ke surga Tuhan bilang akulah pintu. Yang kedua, Tuhan mengatakan barang siapa masuk melalui aku, barang siapa masuk melalui aku, dia menyatakan bahwa dia adalah pemberi kuasa untuk masuk. Salah satu contoh, kalau kita mau terbang, kita membeli tiket, saudara. Tetapi ketika kita mau masuk ke daerah menanti penerbangan, ada penjaga di situ.
Dan penjaga itu melihat apakah tiket ini memang valid atau berlaku dan tepat seperti waktu dan segala sesuatu. Nah, penjaga pintu itu mengatakan silakan masuk. Demikian juga Tuhan Yesus adalah pemberi kuasa untuk masuk. Barang siapa masuk melalui aku. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita keleluasaan untuk kita masuk di dalam daerah menjadi umat Allah sendiri. Yang ketiga, kata barang siapa masuk itu juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat bagi orang-orang sekalian, baik itu bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi, orang Israel, maupun non-Yahudi. Sebab itu di dalam Yohanes 10 dikatakan oleh Tuhan, aku punya domba-domba lain yang bukan termasuk dalam kandang ini. Menyatakan Tuhan Yesus tahu bahwa bukan hanya bangsa Yahudi saja yang akan selamat, tapi dia bilang aku punya domba-domba lain. Untuk itulah aku datang supaya menjadi satu kumpulan. Jadi melalui Tuhan Yesus dia menyatakan bahwa dia adalah juru selamat bagi semua orang. Makanya kepada Nikodemus Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Berarti semua. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang, berarti tidak pilih bangsa apa, tidak pilih kulit warna apa, tidak pilih berbahasa apa, etnis apa, ras apa, tapi siapa yang percaya. Makanya Tuhan bilang barang siapa masuk. Begitu juga kalau kita mau terbang, penjaga itu tidak memilih ini kulit hitam, atau ini kulit putih, atau ini kulit kuning. Tapi siapa yang masuk melalui keterangan yang sudah dimiliki, maka dia dipersilakan. Begitu juga untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan tidak pilih kita bangsa apa. Tuhan mengasihi semua orang. Selanjutnya yang keempat, dikatakan barang siapa masuk. Jadi ini menyatakan Tuhan Yesus itu dapat dimiliki dengan suatu tindakan iman. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu dapat dimiliki dengan suatu tindakan iman. Barang siapa masuk. Ini menunjukkan walaupun kita sudah punya tiket untuk terbang kemana saja, tapi kita tidak mau masuk. Ya, kita hanya percaya, saya bisa masuk, saya bisa terbang, tapi tidak mau melangkah. Ketika penjaga itu mengatakan silakan, tapi kita diam saja, atau kita tunggu-tunggu. Nah, nanti aja sebentar. Jadi masuk itu merupakan suatu tindakan iman. Demikian juga untuk menjadi orang percaya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Hal saudara mendengarkan firman Tuhan ini saja, ini merupakan suatu tindakan iman. Saya ingin datang ke gereja, tapi gereja belum mengadakan onsite atau ibadah tatap muka. Tapi saudara, karena saudara tahu ini adalah tindakan iman. Saudara mungkin yang sekarang sedang merasa ada gejala-gejala sakit, tapi saudara bertindak dengan iman, mengatakan Yesus itu penyembuh, Yesus itu juru selamat, Yesus itu adalah penuh kuasa. Dengan iman
kita percaya dia adalah Yehova Rafa, Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, maka iman kita itu menjadi suatu kenyataan. Sebab itu kita punya iman harus disertai dengan tindakan-tindakan iman. Mendengar firman Tuhan itu adalah tindakan iman. Karena iman timbul dari mendengar. Makanya Alkitab seringkali mengatakan, barang siapa yang punya telinga, hendaklah dia mendengar. Banyak orang sekarang tidak mau mendengar, lebih senang mendengar berita-berita yang lain. Lebih senang melihat hal-hal lain. Orang kadang-kadang bisa ke mall, tapi tidak bisa ke gereja kalau ada kesempatan. Orang lebih baik suka turis ke sana ke sini, tetapi untuk beribadah orang sulit, saudara. Sebab itu tindakan iman itu penting. Sebab dengan iman kita akan melihat banyak gunung-gunung bisa dipindahkan. Dengan iman kita bisa melihat hal-hal yang mustahil bisa terjadi seperti tadi kita nyanyikan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus dapat dimiliki dengan suatu tindakan iman. Ini yang keempat. Yang kelima, Tuhan mengatakan bahwa barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan selamat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai pelepas dari dosa. Selamat berarti lepas dari dosa. Artinya Yesus adalah pelepas dari hukuman akibat dosa, dari kuasa dosa, kuasa yang mencengkeram manusia, dan dari kehadiran dosa di dalam hidup manusia. Hadirat dosa, the presence of sin. Jadi manusia dengan percaya kepada Yesus, dia akan menjadikan Yesus sebagai pelepas dari hukuman dosa. Karena Alkitab mengatakan orang yang ada di dalam Kristus tidak akan dihukum. Yesus juga mengatakan bahwa dia akan lepas dari kuasa dosa. Karena kuasa Tuhan yang lebih besar dari kuasa apapun ada di dalam dia. Dan kehadiran dosa atau hadirat dosa. Alkitab mengatakan di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana kita merasakan kehadiran Tuhan, di situ kelepasan akan terjadi. Dosa tidak berkuasa kepada orang yang selalu merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan dia. Yohanes mengatakan lebih besar dia di dalam aku daripada dia yang ada di dalam dunia. Kalau yang lebih besar itu ada di dalam kita, siapakah lawan kita? Jadi dia akan selamat. Baik dari hukuman, dari kuasa, dan dari kehadiran dosa. Yang keenam, Tuhan mengatakan ia akan masuk dan keluar. Dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang keenam, arti daripada ia akan masuk dan keluar, ini menunjukkan Tuhan Yesus sebagai pembebas dari segala perbudakan dan penindasan. Dia akan masuk dan keluar. Ini mengingatkan kepada saat itu masih berlaku perbudakan, saudara. Nah, jikalau seseorang itu menjadi budak dari seorang tuan, dia tidak boleh masuk rumah, keluar rumah tanpa izin dari tuan. Artinya tidak punya kebebasan. Orang yang jadi budak adalah di bawah kuasa daripada seorang tuan. Baik hidupnya, baik matinya. Saudara-saudara, Tuhan ingin membebaskan kita
dari segala perbudakan dan penindasan. Kadang-kadang perbudakan dan penindasan itu bukan datang dari kuasa gelap saja, tetapi perbudakan dan penindasan bisa datang juga dari sistem kepercayaan kita. Legalis. Kita diperbudak, diperhamba oleh aturan-aturan, hukum-hukum yang membebani kita. Itu sebabnya Tuhan ingin kita menjadi bebas. Orang-orang di Galatia oleh Paulus dikatakan, kamu ini bodoh. Kamu memulai dengan roh yang membebaskan, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Artinya diperbudak kembali oleh sistem-sistem lama yang membuat manusia terkekang, tidak bebas, ditindas oleh sistem-sistem itu. Sebab itu Tuhan bilang, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus ingin jadi pembebas, memberi kelegaan. Siapa yang percaya kepada Yesus akan mendapat kelegaan di dalam hidupnya. Makanya Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi dia tidak menjadi masalah. Mau hidup mau mati, dia sudah bebas. Saudaraku, tetapi dia bilang, kalau aku harus pilih, aku lebih baik hidup supaya aku berguna. Lebih perlu aku hidup. Saudaraku, orang yang bebas akan hidup dalam pelayanan, akan hidup dalam pengabdian kepada Tuhan, menyatakan, Tuhan, aku siap, hidupku adalah bagimu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan mengatakan dia akan masuk keluar menemukan padang rumput. Ini yang ketujuh, Tuhan Yesus sebagai pemberi pemeliharaan dan penjaminan kepada umatnya. Di dalam Yesus tidak ada perbudakan. Masuk dan keluar menemukan padang rumput. Berarti ada kebebasan untuk dipelihara, dijamin sebagai umat Allah. Sebagai domba-domba pemeliharaannya yang Tuhan janjikan. Bahwa di dalam Kristus kita akan mendapat hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya kepada orang-orang di Filipi, Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Masuk keluar mendapatkan padang rumput, artinya hidup dipelihara oleh Tuhan dan terjamin oleh kuasa dan kemuliaannya. Kiranya Tuhan akan menolong kita di dalam zaman ini, di dalam masa ini, di mana kita kadang-kadang dicekam oleh rasa takut. Tetapi melalui Yesus, marilah kita masuk dan keluar, artinya kita menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang dipenuhi. Seperti tadi kita nyanyikan di dalam nyanyian kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan kembali menyanyikan lagu yang kedua tadi, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Tenangan di batinku.
tidak akan menghadap kepada Bapa. Tapi karena Engkau pintu, Engkau juga adalah penjamin bagi kami yang akan memberikan kepada kami hidup yang kekal, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih buat kebebasan, buat ketenangan di dalam jiwa kami, karena kami punya harapan yang besar bahwa Tuhan adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, Pembebas kami, Penyedia, bahkan penjamin segala janji-janji Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu telah dipersiapkan untuk kehidupan kami. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus memeteraikan. Berikan kepada kami Tuhan sesuatu yang membuat kami menjadi orang-orang yang berpengertian untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Yang pertama, itu ada terima kasih buat setiap pelayanan yang ada pada kesempatan pagi hari ini, dari worship leader, mungkin singer, pemain musik, dan semua yang hadir pada pagi hari ini memberikan waktu pelayanan pada pagi hari ini, dan terutama juga untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Lalu saudara-saudara, yang kedua, jangan lupa setiap kita harus tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, biar kita tetap jaga diri kita, jaga di lingkungan buat di sekitar kita juga. Nah, mungkin yang ketiga, ada ibadah-ibadah selanjutnya nanti akan diumumkan di bagiannya masing-masing, di komisinya masing-masing. Kalau nanti ada perubahan atau apapun itu, pasti akan diinfokan di grupnya masing-masing melalui WhatsApp, melalui apapun nanti akan diumumkan. Sekian pengumuman. Sebentar dengan hormat kembali Bapak Gembala akan tampil depan untuk memberikan doa berkat bagi setiap kita. Kita menyanyikan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Selamat pagi.